Melanjutkan cerita kemarin yang sempat tertunda. Ya, sekitar setengah abad yang lalu, Oke, kembali ke cerita ya guys. Cerita dimulai dengan kelompok yang dipimpin oleh sang tokoh utama tiba di wilayah misterius yang dikenal sebagai Tanah Monster Bermata Emas. Wilayah ini sangat ditakuti oleh para petualang dan prajurit, karena monster-monster di sini terkenal sangat kuat dan mematikan. Kelompok itu terdiri dari Eve, seorang pejuang leopardman, Piggimaru, seekor slime pendamping tokoh utama, Liz, seorang gadis yang lemah namun penuh semangat, dan Seras, seorang kesatria wanita berpengalaman yang merupakan salah satu anggota kelompok paling kuat. Mereka berdiri di atas sebuah bukit yang memberikan pandangan luas ke arah hutan yang sangat besar. Udara pagi yang sejuk dan angin yang lembut memberikan ketenangan sesaat, tetapi jeritan aneh dari kejauhan membuat suasana cepat berubah menjadi tegang. Teriakan itu tidak seperti yang biasanya didengar di alam liar, dan semua anggota kelompok segera waspada. Jeritan itu kemungkinan berasal dari monster, yang merupakan hal biasa di Tanah Monster Bermata Emas. Eve, yang memiliki kemampuan untuk merasakan kehadiran monster di sekitar, mencoba mendengarkan dengan cermat. Namun, ia memastikan bahwa tidak ada monster yang mendekati mereka pada saat itu. Dengan perasaan was-was, mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Eve mengambil peran sebagai pemimpin, berjalan di depan kelompok dengan langkah hati-hati. Piggimaru berada di sisi tokoh utama, siap siaga menghadapi apapun yang akan datang. Sementara Liz mengikuti dari belakang dengan membawa tas punggung yang berat, yang penuh dengan persediaan dan peralatan. Tokoh utama, Touka, mulai mengamati suasana di sekitar mereka. Hutan di Tanah Monster Bermata Emas memiliki aura yang sangat tidak bersahabat. Pohon-pohon besar dengan daun lebar menutupi sebagian besar langit, menciptakan kegelapan yang tak wajar bahkan di pagi hari. Dia merasakan bahwa setiap langkah yang mereka ambil membawa mereka semakin dalam ke dalam wilayah yang penuh dengan bahaya. Touka bertanya kepada Eve dan Liz, yang pernah datang ke tempat ini sebelumnya, tentang pengalaman mereka. Eve menjelaskan bahwa meskipun mereka pernah menjelajahi Tanah Monster Bermata Emas sebelumnya, mereka hanya bertahan dalam waktu yang sangat singkat karena ancaman monster yang terus meningkat. Salah satu masalah yang mereka hadapi adalah logistik dan persediaan. Kuda-kuda yang biasanya mereka gunakan ditinggalkan sebelum memasuki hutan ini, karena Eve mengatakan bahwa monster di sini akan tertarik pada suara dan kehadiran kuda, membuat mereka rentan terhadap serangan. Tanpa kuda, mereka harus membawa barang-barang mereka sendiri, dan Liz yang kecil memutuskan untuk memikul sebagian besar beban agar anggota lain dapat bergerak lebih leluasa saat menghadapi ancaman. Ketika Touka bertanya apakah dia baik-baik saja, Liz menjawab dengan penuh semangat bahwa dia baik-baik saja, meskipun jelas dia mulai kelelahan. Dia bertekad untuk membantu tim sebisanya, meskipun dia tidak bisa berkontribusi dalam pertempuran langsung. Sambil melanjutkan perjalanan, Eve juga memberikan peringatan tentang makanan di Tanah Monster Bermata Emas. Banyak daging monster di sini yang beracun, dan mereka tidak dapat mengetahui mana yang aman hingga racun tersebut mulai menyerang setelah dicerna. Mereka harus berhati-hati untuk tidak sembarangan memakan daging monster. Beberapa buah dan jamur bisa dimakan, tetapi mereka belum mengetahui apakah itu akan terus berlaku semakin dalam mereka masuk ke wilayah ini. Selain itu, air dari sumber-sumber alami di sini juga harus diwaspadai, karena beberapa di antaranya mungkin mengandung unsur-unsur berbahaya yang tidak dapat dideteksi dengan mudah. Meskipun mereka tidak merasakan ancaman langsung dari monster, ketegangan dalam kelompok mulai meningkat. Touka terus mengawasi sekitar, memastikan bahwa mereka tidak dikejutkan oleh serangan mendadak. Sepanjang perjalanan, mereka sesekali mendengar suara-suara aneh yang menambah suasana mencekam. Hutan ini memiliki perasaan yang berat, seolah-olah mereka diawasi oleh sesuatu yang tak terlihat. Kelompok ini juga mulai menyadari bahwa Tanah Monster Bermata Emas adalah tempat yang sangat tidak ramah, bukan hanya karena monster-monsternya, tetapi juga karena medan yang sulit, kurangnya sumber makanan yang aman, dan bahaya yang tersembunyi di balik ketenangan hutan. Seras, kesatria wanita, terus berjaga di bagian belakang kelompok, memastikan bahwa tidak ada serangan dari arah yang tak terduga. Saat mereka semakin dalam memasuki hutan, Eve mengingatkan bahwa ada reruntuhan kuno di dalam Tanah Monster Bermata Emas. Reruntuhan ini bisa menjadi tempat perlindungan sementara, tetapi mereka harus tetap waspada karena reruntuhan tersebut mungkin juga dihuni oleh monster yang lebih berbahaya. Selain itu, di tempat ini terdapat air bersih,
yang merupakan salah satu alasan mengapa mereka memilih untuk melanjutkan perjalanan ke sana. Air tersebut bisa membantu mereka bertahan lebih lama di wilayah yang tidak ramah ini. Setelah menempuh perjalanan melelahkan di hutan tanah monster bermata emas, kelompok Touka akhirnya menemukan sesuatu yang mengejutkan. Mereka tiba di depan sebuah piramida kuno yang tampaknya sudah lama ditinggalkan oleh makhluk cerdas. Tetapi kesan itu segera berubah ketika mereka memasuki reruntuhan tersebut. Di dalam piramida, kelompok itu menemukan monster-monster yang berbeda dari apa yang biasanya mereka hadapi. Monster humanoid yang mereka temukan tidak hanya ganas, tetapi juga sangat cerdas, sehingga pertarungan menjadi jauh lebih sulit. Pertemuan pertama dengan monster humanoid ini terjadi ketika kelompok sedang menjelajahi bagian terdalam piramida. Eve, yang berada di depan, tiba-tiba menghentikan langkahnya. Dengan telinga leopardmannya yang tajam, dia mendeteksi suara yang tidak wajar. Dalam sekejap, mereka melihat sesosok bayangan besar meluncur cepat di kegelapan. Sebelum mereka bisa bereaksi, monster itu menyerang dengan kecepatan luar biasa. Touka dan kelompoknya segera bersiap bertarung. Namun, apa yang membuat situasi ini berbeda adalah kecerdasan monster tersebut. Monster humanoid ini tidak hanya bergantung pada kekuatan fisik belaka, tetapi juga strategi dan kemampuan untuk membaca gerakan lawan. Dalam beberapa saat, Touka menyadari bahwa mereka menghadapi musuh yang tidak bisa dihadapi hanya dengan cara yang biasa. Dia harus menggunakan kemampuan sihirnya secara efektif untuk melumpuhkan mereka. Pertarungan dimulai dengan serangan dari Piggimaru yang menggunakan tentakel lengketnya untuk menyerang monster tersebut. Namun, monster humanoid ini memiliki kemampuan refleks yang luar biasa dan berhasil menghindari sebagian besar serangan. Dengan cepat, monster itu menyerang balik, memaksa Eve dan Seras untuk mengambil langkah defensif. Seras dengan pedang sucinya berhasil menangkis beberapa serangan. Tetapi monster itu menggunakan kecepatan dan kecerdasannya untuk melompati mereka dan mencoba menyerang dari sudut yang tak terduga. Touka kemudian memutuskan untuk menggunakan taktik berbeda. Dia memanfaatkan sihirnya, mengaktifkan kemampuan paralize pada salah satu monster humanoid. Monster itu terjebak dan tidak bisa bergerak, memberikan kesempatan bagi kelompok untuk menyerang. Namun, itu tidak cukup untuk mengalahkan mereka sepenuhnya. Monster tersebut dengan cepat menunjukkan bahwa mereka dapat menahan sebagian dari efek mantra tersebut, meskipun untuk sesaat. Selama pertarungan, Touka menyadari bahwa strategi berserk mungkin bisa menjadi kunci untuk mengatasi monster ini. Dia menggunakan kemampuannya untuk memanipulasi salah satu monster humanoid, membuatnya menyerang kawanannya sendiri. Monster yang terpengaruh mulai mengamuk, menyerang tanpa pandang bulu, memberikan keuntungan bagi kelompok. Namun, meski begitu, monster lainnya tetap bertahan dan memberikan perlawanan sengit. Pertempuran ini berlangsung sangat intens. Seras, meskipun terbiasa dengan pertarungan berat, harus berjuang keras untuk melindungi Liz yang tidak memiliki kemampuan bertarung langsung. Liz hanya bisa membantu dari jarak aman dengan membawa peralatan dan menjaga barang-barang kelompok. Sementara itu, Eve menggunakan kecepatannya sebagai leopardman untuk menyerang dengan gerakan cepat, mencoba memanfaatkan titik-titik lemah monster humanoid tersebut. Saat pertarungan berlanjut, Touka menemukan bahwa dia harus menggunakan berbagai kemampuan sihir rendah level yang dimilikinya untuk bertahan. Dia menggunakan mantra poison untuk melemahkan beberapa monster, memaksa mereka untuk bergerak lebih lambat dan membuat mereka lebih mudah dijatuhkan oleh kelompoknya. Meskipun monster humanoid ini lebih kuat dari monster biasa yang mereka temui, kemampuan bertahan hidup dan strategi yang diterapkan oleh Touka dan kelompoknya memungkinkan mereka bertahan. Namun, meskipun mereka berhasil mengalahkan beberapa monster humanoid, ancaman yang lebih besar mulai terungkap. Salah satu dari monster yang mereka kalahkan mengeluarkan raungan panjang yang menggema di seluruh reruntuhan. Raungan itu jelas merupakan panggilan untuk bala bantuan, dan sebelum kelompok ini sempat mempersiapkan diri, lebih banyak monster humanoid mulai bermunculan dari berbagai arah. Mereka tampak lebih besar dan lebih kuat daripada monster pertama yang mereka temui. Di tengah situasi yang semakin genting, Touka menyadari bahwa mereka tidak bisa menghadapi semua monster humanoid ini secara langsung. Dia segera menyusun rencana untuk mundur dan mencari tempat yang lebih strategis untuk bertahan. Dengan cepat, mereka berusaha melarikan diri ke bagian lain piramida, di mana mereka bisa berlindung sementara sambil menyusun strategi lebih lanjut. Saat mereka berlari melewati lorong-lorong gelap piramida,
Seras menemukan beberapa ukiran kuno yang mengindikasikan bahwa tempat ini mungkin memiliki hubungan dengan sihir kuno. Hal ini memberi kelompok petunjuk bahwa mungkin ada lebih banyak rahasia yang tersembunyi di reruntuhan ini daripada sekadar monster. Touka mulai merasa bahwa perjalanan mereka ke tanah monster bermata emas bukan hanya tentang bertahan hidup dari monster, tetapi mungkin juga ada rahasia besar yang bisa mereka ungkap terkait asal-usul monster-monster ini. Dengan monster humanoid yang terus mengejar, bab ini berakhir dengan kelompok tersebut yang menemukan tempat aman sementara. Namun jelas bahwa pertempuran belum selesai. Mereka harus bersiap menghadapi gelombang serangan berikutnya, dan mungkin menemukan cara untuk memanfaatkan reruntuhan kuno ini untuk keuntungan mereka.